aku melihat adanya darah ya, lautan darah, lautan manusia, di mana yang mendominasi adalah pemicunya adalah itulah ya, pro dan kontra dalam politik Indonesia. Gunung berapi yang di bawah laut itu yang akan berbahaya bagi Indonesia. Saya bisa bilang ini ada masalah di kereta. Jadi ada suatu masalah besar di kereta cepat. Akan ada banyak kecelakaan di sini. Di darat beruntun, mobil kematian ya meningkat. Pergantian tahun sudah ada di depan mata. Semua sedang menuju ke posisi akhir, termasuk hitung-hitungan peruntungan. Banyak praktisi spiritual meramal, di saat hari bergerak ke tutup tahun, kewaspadaan harus ditingkatkan. Sebab akan banyak peristiwa besar yang bahkan menguras air mata. Mulai dari bencana alam hingga suhu politik yang memanas, perlu diwaspadai. Lalu, apa saja yang akan terjadi di tahun 2024 nanti? Benarkah suasana panas akan semakin mendidih? Bagaimana dengan hawa politik di saat pesta demokrasi berlangsung? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Mendekati akhir 2023, hawa metafisika sedang menuntun kita semua memasuki suasana pancaroba. Banyak yang akan terjadi, bahkan peristiwa-peristiwa besar. Dari panggung hiburan, Velin Ratu Ayu memprediksi tahun depan akan ada artis berinisial R yang mengalami kecelakaan. Tapi yang paling menghebohkan adalah artis berinisial T yang pernikahannya menjadi sorotan publik. Untuk pernikahan di tahun 2024-2025 akan ada artis yang akan menikah ya, dan kebahagiaannya ini sangat luar biasa, pestanya juga luar biasa, yaitu inisialnya adalah T. Kasus perceraian masih didominasi dengan ya perceraiannya diam-diam tapi akan tercium juga. Artis pria Indonesia A. Kemudian artis yang akan mengalami dibilang kecelakaan tapi nggak fatal ya, dibilang kecelakaan tidak fatal, yaitu masih di area R dan juga perselingkuhan di area R. Tahun 2024 yang akan dilanjutkan di tahun berikutnya menjadi tahun pendadaran. Siapa yang paling siap menghadapi banyak kejadian besar di tahun 2024 akan eksis di tahun 2025. Tapi Velin melihat sejak tahun 2024 nanti, kasus perceraian selebriti meninggi. Juga kasus hukum yang berhubungan dengan narkoba. Dan beberapa artis akan mengalami perceraian, bahkan juga perselingkuhan masih mendominasi, bahkan juga sampai jual diri. Masalah asmara memang menjadi sesuatu yang selalu menarik untuk ditelisik. Apalagi jika sudah menyangkut nama-nama populer. Tapi Ki Bajra
justru melihat akan ada kisah cinta lama bersemi kembali, alias CLBK, yang membuat heboh. Namun dari sana pula, peningkatan angka perselingkuhan dimulai. Sebab banyak artis yang sudah menikah terlihat CLBK hingga rumah tangganya tergoncang. Ini masalah asmara. Masalah asmara bisa dibilang kurang lebih masalah CLBK ya. Jadi ini entah kenapa kok banyak artis yang atau public figure yang CLBK. Kasus perselingkuhan akan semakin banyak. Nah, dan juga permasalahannya kasus-kasus ini seperti bisa memutarbalikkan yang lagi di atas jadi di bawah. Dan ada kemungkinan yang di bawah pun malah jadi ke atas. Jadi ibaratnya yang lagi naik daun dengan kasus perselingkuhan ini bisa hancur, tapi yang tadinya biasa-biasa aja setelah ada kasus perselingkuhan, loh rezekinya malah makin ada, bisa dibilang seperti itu. Tahun 2024 sepertinya akan terasa semarak karena menjadi tahun politik yang hawa panasnya sudah mulai terasa menuju tutup tahun. Lalu apa saja yang akan terjadi? Benarkah kasus hukum yang menjerat seorang pemimpin juga terkuak di tahun 2024 nanti? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memasuki tahun 2024, kewaspadaan barangkali menjadi sikap yang wajib dilakukan. Suhu politik yang memanas sebagai dampak pesta demokrasi bisa mengancam publik terbelah dalam pilihan masing-masing. Ini yang dalam pandangan Velin bisa berdampak lebih besar. Kartu tarot yang dibaca bahkan memberi sinyal akan ada yang berdarah-darah. Situasi ini akan semakin memprihatinkan oleh sebab tahun 2024 menjadi banyak yang tidak pasti. Banyak peristiwa-peristiwa tak terduga yang mengemuka. Aku melihat adanya darah ya, lautan darah, lautan manusia, di mana yang mendominasi adalah pemicunya adalah itulah ya, pro dan kontra dalam politik Indonesia di sini masih berlangsung. Dan kemudian di sini juga aku melihat waspada dan hati-hati akan adanya pergerakan ya, pergolakan dalam politik Indonesia dan banyaknya perubahan dan pergantian politik Indonesia yang sangat membahayakan. Makanya tahun 2024, tahun 2025 akan banyak sekali hal yang tidak terduga yang kita tidak sangka-sangka, termasuk terutama yang akan terjadi adalah dalam pergolakan politik Indonesia dan juga luar negeri. Meski tak berkaitan langsung dengan tahun politik, tapi bakal ada kabar mencengangkan ditangkapnya seorang pemimpin. Ia tersandung kasus hukum sehingga menimbulkan gejolak. Apalagi tokoh ini termasuk populer serta disegani masyarakat. Akan munculnya seorang pimpinan kita nanti yang akan tersandung kasus ya, dalam hal aku tidak bisa sebut ya, akan ada seorang pimpinan kita nanti yang akan terkena kasus yang luar biasa, yang tidak terungkit maka akan terungkit, bahkan itu akan mencengangkan juga dunia ya. Tahun politik sejatinya bukan sekadar pesta demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat, sebab akan ada keterlibatan dunia-dunia yang tak terlihat, termasuk sasmita yang diberikan oleh alam. Dan di tahun 2024 nanti, sasmita dikirim pula
lewat letusan beberapa gunung berapi. Untuk masalah erupsi itu bisa dibilang meningkat ya di 2024. Dan uniknya dari erupsi ini itu bisa membuat atau menimbulkan pulau-pulau baru, pulau-pulau kecil awalnya, pulau-pulau kecil yang baru. Dan seperti yang sudah terlihat di sini, di Jepang itu sudah mulai ya, sudah ada terbentuk pulau baru. Dan nantinya yang saya lihat kita di mana Ring of Fire-nya itu memang ada di Indonesia, itu sangat berpengaruh ya. Dan dari gempa itulah, dari erupsi itulah yang menyebabkan gelombang-gelombang tinggi itu tadi. Di salah satu pulau besar di Indonesia yang dimana orang-orang sedang menaruh perhatian banyak ke sana, itu justru agak bergolak. Yang tadinya orang kayak, aduh nggak mungkin di sini gempa, ini akan gempa agak lebih sering daripada sebelumnya, karena memang perkara gunung berapi yang justru yang saya lihat itu di bawah laut. Gunung berapi yang di bawah laut itu yang akan berbahaya bagi Indonesia, bukan yang di atas laut di 2024 ini. Tahun 2024 nanti diprediksi akan banyak peristiwa besar terjadi. Apalagi Indonesia sedang menggelar pesta demokrasi yang biasanya diwarnai banyak intrik. Tapi peristiwa alam apa saja yang ikut menghiasi tahun 2024? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Bersama memanasnya tahun politik, Ki Bajra melihat akan muncul peristiwa-peristiwa alam yang tak kalah penting untuk diwaspadai. Termasuk kecelakaan yang membawa korban tidak sedikit. Salah satu yang paling menggiriskan adalah terjadinya kecelakaan kereta yang dalam penglihatan Ki Bajra termasuk kereta cepat. Ini yang muncul batin, dan dia memberitahu kepada saya bahwa masalah kecelakaan transportasi tadi pertanyaannya, dan seperti bisa dilihat di sini batin office-nya atau lingkup kerjanya, teach the values of herbs and stones, transports anyone suddenly from one place to another. Kira-kira apa transportasi, apa moda transportasi yang membuat orang bisa cepat? Jadi sini saya melihat bahwa sesuai dengan perwujudannya atau manifestasinya di sini atau reinterpretasinya, itu Knight of Wands. Saya bisa bilang ini ada masalah di kereta. Jadi ada suatu masalah besar di kereta cepat. Saya bisa bilang seperti itu. Di mana di 2024 ini kemungkinan besar ada, saya kurang tahu ya kalau sekarang ya, cuman apakah nanti di 2024 ini beneran ada, tapi saya rasa di 2024 nanti ada uji coba kereta cepat di Indonesia, dan itu mudah-mudahan tidak terjadi, yaitu bisa menyebabkan kecelakaan yang cukup besar ya. Saya lihat di sini memakan korban memang bisa dibilang di angka yang cukup banyak, tapi bukan yang sampai 200-500 gitu. Saya nggak lihat sampai ke arah sana, tapi ya untuk skala ini cukup menghebohkan. Erupsi gunung berapi serta kecelakaan juga dilihat oleh mata batin Velin Ratu Ayu. Menurutnya, ada beberapa gunung besar di Pulau Jawa yang bergolak nyaris bersamaan. Sementara itu, kecelakaan udara diprediksi menjadi sesuatu yang memilukan
apalagi intensitasnya yang terus meningkat, berbeda dari tahun sebelumnya yang tidak banyak. Gunung meletus ada di wilayah bagian Jawa Tengah, akan ada satu gunung yang besar itu akan meletus ya, karena saking panasnya hawa bumi. Saking panasnya hawa bumi, dan begitu juga akan terjadi kecelakaan. Yang terbanyak adalah kecelakaan di di udara ya. Kecelakaan udara itu akan sangat banyak sekali dibandingkan sebelumnya. Dan kemudian kalau untuk jalan darat, aku melihat di sini tidak sebegitu banyak, tapi untuk jalur kereta api mungkin juga di sini akan ada ya kecelakaan. Kemudian juga aku melihat di sini ada sebagian wilayah timur dan timur barat itu, wilayah Kalimantan khususnya, dan juga Sumatera itu akan ada kebakaran api, ya, kobaran api besar. Rika yang menyoroti peristiwa kecelakaan yang terjadi di tahun 2024 nanti, dalam teropong batinnya akan ada kecelakaan beruntun yang membuat semua orang terkejut. Sementara itu kasus kematian juga akan meningkat di tahun depan. Maka yang terbaik dilakukan adalah semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Akan ada banyak kecelakaan di sini. Kecelakaannya termasuk di darat, beruntun, mobil kali ya. Terus juga lebih ke sama di udara. Ya, kasus kematian ya meningkat. Ya, kasus kematian di 2024 ini meningkat drastis. Lumayan lah. Sama satu lagi nih, tingkat bunuh diri. Sekarang kan lagi banyak banget nih yang bunuh diri ya kan, apalagi anak-anak muda, mental health lah, apa segala macam kayak gitu-gitu. Di 2024 ini gimana? Tetap ada kasus itu. Balik lagi sih, ini karena lingkungan, faktor lingkungan, sama kurangnya perhatian dari orang tua. Kalau misalkan di 2024 harus lebih hati-hati dan waspada aja. Tahun 2024 yang tinggal 1,5 bulan lagi datang membawa banyak peristiwa. Mulai dari peristiwa politik yang sangat besar hingga peristiwa-peristiwa lain yang menguras tangis. Maka yang semestinya dilakukan adalah menjaga diri serta berserah pada Yang Maha Kuasa. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.